Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tipografi. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui KD, indikator, dan juga tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar pada 3.2 menerapkan tipografi sesuai media. Pada 4.2 membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan sejarah tipografi. Yang kedua, menjelaskan prinsip tipografi. Yang ketiga, mengoperasikan desain perangkat lunak dalam pembuatan tipografi. Dan yang keempat, menggabungkan prinsip tipografi dengan menggunakan perangkat lunak yang dipilih. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, mengetahui sejarah tipografi serta prinsip tipografi. Yang kedua, mengoperasikan perangkat lunak dalam pembuatan tipografi serta menggabungkan dengan prinsip tipografi dengan kebutuhan media. Langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, kita akan membahas mengenai sejarah tipografi. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktogram. Bentuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Viking Norwegia dan Indian Sioux. Piktogram adalah suatu simbol grafis yang mewakili suatu ide yang digunakan untuk menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar yang menyerupai atau meniru fisik objek yang sebenarnya. Sarana komunikasi grafis yang tertua berupa gambar, mungkin gambar tertua adalah yang terbuat pada dinding-dinding di gua di Prancis Selatan, Spanyol, dan Amerika. Kadangkala, gambar tersebut disederhanakan bentuknya dan dibubuhi arti simbolis sehingga merupakan gambar, tulisan, atau yang kita sebut tadi adalah piktogram. Suatu gambar lambang dapat mewakili suatu benda, sementara manusia mengembangkan kebutuhan komunikasi tulisan yang mengandung pemikiran lebih abstrak. Lambat laun, lambang mengandung pengertian lebih luas. Gambar sapi misalnya. Kalian bisa lihat gambarnya di atas. Nah, gambar sapi ini sekaligus dapat pula berarti makanan. Kemudian, suatu piktogram yang terdiri atas gambar seorang wanita dengan seorang anak, misalnya berarti kebahagiaan. Maka, lambang tidak sekedar mewakili benda, tetapi dapat pula mewakili gagasan tertentu. Lambang demikian dinamakan ideogram. Tulisan hieroglif di Mesir, tulisan bangsa Aztec di Meksiko, dan tulisan paku di Assyria Babilonia merupakan contoh penggunaan piktogram yang berubah menjadi ideogram. Sejak 4.000 tahun lalu, tulisan Cina, Korea, dan kanji Jepang berdasarkan ideogram. Cara menulisnya pun masih dari atas ke bawah, dan barisannya berderet ke kiri. Kerugian sistem ini bukan saja lambang semakin rumit, tetapi jumlahnya makin membengkak sampai puluhan ribu, sehingga sulit pula dalam mempelajari dan menulisnya. Sementara itu, kaum pedagang Fonesilia merasakan keperluan suatu sistem penulisan yang sederhana agar pencatatan kegiatan perdagangan mereka dapat dilakukan secara lebih cepat dan ekonomis. Sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, muncul suatu konsep dalam komunikasi tulisan yang menggunakan lambang mewakili suara atau bunyi yang timbul dan komunikasi lisan bukan menggunakan lambang yang mewakili benda atau yang kita sebut piktogram tadi atau gagasan ideogram. Orang Yunani mulai memungut abjad Poenesia pada sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Bersamaan abjad, orang Yunani mengambil pula nama Poenesia untuk huruf tersebut dan menyunanikannya alef, misalnya menjadi alfa, bet menjadi beta. Dari kedua huruf tersebut, kita memperoleh perkataan alfabet atau abjad. Perkembangan huruf Ibrani, Arab, Syria, dan Sanskerta mendapat pengaruh kuat pula dari Poenesia yang terdiri atas 22 konsonan. Orang Yunani yang mulai membentuk kekuasaannya dalam abad ke-8 sebelum Masehi tidak memiliki sendiri sistem tulisannya. Mereka mempelajari tulisan Yunani dan sistem tulisan Etruska, penduduk asli Italia, mencampurkan dan memperbaiki, pada akhirnya membentuk tanda-tanda baru Romawi. Dengan 21 huruf kapital Romawi, abjad ini bertahan selama berabad-abad. Perwajahan huruf selanjutnya masih dapat ditelusuri silsilahnya dari masa silam dan berbagai faktor zaman yang mempengaruhinya. Gaya huruf teks yang digunakan dalam pencetakan
kitab Injil 42 baris pada pertengahan abad ke-15 misalnya merupakan peniruan kaligrafi yang biasa dijumpai pada naskah biara Jerman. Sampai abad ke-19, huruf teks tetap banyak dipergunakan dalam buku dan surat kabar di Jerman. Walaupun model huruf yang lebih mudah terbaca telah diperkenalkan. Di Inggris, huruf teks dirujuk sebagai Old English. Bentuk Roman merupakan perkembangan dari huruf teks, tetapi dengan diilhami oleh naskah Italia yang bercirikan sapuan lebih ringan dan anggun, pada tahun 1524, Claude Garamond, seorang penuang huruf dari Prancis, memberikan sentuhan lebih halus lagi pada huruf Roman dan Italik. Bentuk huruf Garamond sampai sekarang masih dipergunakan secara luas. Begitu pula jenis huruf Bodoni, gubahan Giambattista Bodoni dari Italia, yang dianggap merupakan ujung penyempurnaan wajah huruf kelompok Roman. Selanjutnya, ada prinsip tipografi. Sebagai acuan awal dalam prinsip-prinsip kebenaran untuk menghasilkan karya tipografi yang maksimal, beberapa prinsip tipografi berikut ini dapat kita ikuti. Prinsip yang telah diakui oleh banyak pakar tipografi ini terbagi menjadi dua prinsip besar, yaitu prinsip keterbacaan tipografi dan prinsip estetetis tipografi. Prinsip keterbacaan tipografi yang pertama, huruf kecil cenderung lebih baik tingkat keterbacaannya jika dibandingkan dengan huruf besar atau kapital. Kemungkinan karena huruf kecil bentuknya jauh lebih kontras satu sama lainnya. Nah, yang kedua, ada huruf lurus atau standar. Lebih mudah dibaca jika dibandingkan dengan huruf miring atau italik. Namun, jika kata miring diapit oleh huruf reguler, justru tingkat keterbacaannya tuh menjadi meningkat. Yang ketiga, ada warna. Warna kontras cenderung membantu tingkat keterbacaan. Namun, jika terlalu kontras akan membuat mata cepat lelah. Maka dari itu, kebanyakan website hari ini tidak menggunakan warna hitam murni, tetapi menggunakan abu gelap di atas warna putih. Nah, yang keempat, ada teks gelap di atas background terang lebih mudah dibaca dibandingkan dengan teks terang di atas background gelap. Nah, yang kelima, ada warna abu tua di atas krim adalah kombinasi warna memiliki keterbacaan paling baik sekaligus paling nyaman. Selanjutnya, kita memasuki prinsip estetis pada tipografi. Yang pertama, batasi penggunaan typeface dalam satu halaman atau desain. Dua jenis typeface biasanya sudah cukup. Satu untuk judul dan satu untuk isi. Contohnya seperti ini. Yang kedua, batasi penggunaan warna. Satu untuk judul dan satu untuk isi. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, gunakan minimal 3 ukuran atau weight yang berbeda untuk memaksimalkan kontras dan keindahan pada tipografi. Contohnya, kalian bisa lihat seperti ini. Yang keempat, gunakan ukuran yang konsisten untuk setiap set teks yang berbeda. Contohnya seperti ini. Yang kelima, berikan letter spacing lebih untuk font yang berukuran kecil dan kurangi space letter spacing untuk font yang berukuran besar. Contohnya kalian bisa lihat seperti ini. Dan yang terakhir, pastikan line height dan jarak antar spasi berbeda jauh, terutama jika line height dibuat menjadi lebih renggang. Contohnya seperti ini. Kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu penggunaan teks sesuai kebutuhan dengan menggunakan perangkat lunak desain. Tipografi, seni cetak atau tata huruf adalah suatu kesenian dan teknik memilih menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia. Untuk menciptakan kesan tertentu, berikut akan dibahas mengenai cara membuat tipografi wajah dengan software Adobe Photoshop. Pertama, siapkan sebuah foto untuk digunakan sebagai background. Kedua, pada langkah pertama ini, kita buka terlebih dahulu foto close up yang akan dijadikan tipografi. Di Photoshop dengan cara klik menu, File, Open, kemudian kita hilangkan Mode Look pada layar foto tersebut dengan cara klik kanan pada layar foto, lalu pilih Layer from Background dan klik OK. Atau bisa juga dengan cara mengklik 2 kali pada layar foto, lalu klik OK. Langkah selanjutnya, tambahkan teks dengan cara mengklik Horizontal Type Tool, lalu buatlah kotak teks sesuai ukuran foto. Setelah kotak teks dibuat, kemudian kita ketikkan teksnya. Di sini, Ibu menggunakan jenis font impact dan ukuran 14 untuk fontnya. Kemudian,
Copy dan paste teks tersebut hingga memenuhi kotak teks yang telah kita buat. Hingga tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya, ubah posisi layar foto dan layar teks. Caranya dengan klik dan tahan pada layar teks, lalu pindahkan layar teks di bawah layar foto. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya. Langkah selanjutnya, setelah itu buat layar baru di bawah layar teks tadi dan fill dengan warna hitam. Cara buat layar baru dengan klik pada ikon create a new layer. Seperti ini. Langkah selanjutnya, untuk memberikan warna pada layar yang baru saja kita buat, kita pilih ikon find bucket tool, lalu klik saja pada foto, maka otomatis layar baru tersebut akan berubah warnanya menjadi seperti warna yang kita inginkan. Dalam hal ini kita memilih warna hitam. Langkah ini adalah langkah terakhir, di mana kita menggunakan fungsi clipping marks dengan cara klik pada layar foto, kemudian klik kanan pada layar tersebut, kemudian pilih create clipping marks. Nah, setelah membuat clipping marks, kita akan melihat gambar seperti mengikuti bentuk teks. Pada CorelDRAW, fungsi ini disebut dengan power clip, yaitu sebuah fungsi yang membuat objek masuk ke dalam objek lainnya. Nah, inilah hasil dari tipografi wajah dari Steve Jobs yang baru saja kita buat. Setelah ini, Ibu akan menampilkan sebuah video yang mana video ini juga berkaitan mengenai penggabungan prinsip tipografi dengan menggunakan perangkat lunak yang dipilih. Dalam hal ini menggunakan software CorelDRAW. Jadi tolong disimak videonya dengan baik. Dan inilah video.
Kiranya sampai disinilah pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhirinya, Ibu akan membacakan kesimpulan dari apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Sejarah tipografi diawali dengan adanya piktogram dan juga ideogram. Ada dua prinsip besar dalam tipografi, yaitu prinsip keterbacaan dan juga prinsip estetis. Untuk mendapatkan tipografi yang baik, haruslah menerapkan dari prinsip-prinsip tersebut. Nah, beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk mengaplikasikan tipografi, salah satunya yang telah kita bahas tadi yaitu Adobe Photoshop dan juga Corel Draw. Selain itu, kita juga bisa menggunakan software seperti Adobe Illustrator, Inkscape, Adobe InDesign ataupun Games, dan lain sebagainya. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan jangan lupa terus jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.